Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Ar-Rayyan yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, duduk berkumpul bersama untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Ini merupakan anugerah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Tidak ada nikmat yang lebih besar dan lebih mahal daripada nikmat hidayah, daripada nikmat kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengagungkannya, beribadah kepadanya, rukuk dan sujud menghadapnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan yang ada di dalam diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Bapak Abdurrahman Baraja tentang kajian kita pada malam hari ini, yaitu tentang sedekah. Sedekah atau infak ini merupakan salah satu amalan yang sangat besar fadilahnya dan sangat banyak manfaatnya. Sangat besar fadilahnya dan sangat banyak manfaatnya. Dan amalan ini memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali, bahkan mampu menghadirkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Sehingga ada salah seorang ulama yang menulis buku Min Ajaibis Sadaqah, di antara keajaiban-keajaiban sedekah. Dan kita bisa melihat kedudukan sedekah di dalam Islam. Begitu tingginya kedudukan amalan ini, ibadah ini, kita bisa lihat dan kita bisa simpulkan dari banyaknya ayat yang berbicara tentang masalah sedekah. Dari banyaknya ayat yang berbicara tentang masalah sedekah. Begitu juga banyaknya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang masalah sedekah. Ada 40 hadis lebih, hadis yang sahih yang berkaitan dengan masalah sedekah. 40 hadis lebih. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa ibadah sedekah, infak ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam dan memiliki manfaat, fadilah, keutamaan tentunya bagi orang yang bersedekah. Karena semua ibadah yang Allah syariatkan, ketika kita mengerjakannya dengan ikhlas, dengan benar, dengan baik, itu manfaatnya kembali ke kita.
Tidak mungkin manfaatnya kembali kepada Allah, karena Allah tidak butuh hamba-hambanya. Kita yang butuh Allah, kita yang butuh ibadah, kita yang butuh ketaatan. Kenapa? Karena semua itu yang akan memberikan kebahagiaan, yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini ataupun kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan di alam barzakh maupun kehidupan di akhirat kelak. Kita bisa melihat di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berinfak, bersedekah. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Kalau tadi artinya berinfaklah kalian di jalan Allah. Kemudian di dalam ayat surah Al-Baqarah 254, dan wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita, memanggil orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman, memanggil mereka-mereka yang telah mengikrarkan keimanan dengan lisannya. Allah panggil mereka. Kenapa setiap ada perintah dan setiap ada larangan, ayat-ayat yang berisi perintah dan ayat-ayat yang berisi larangan selalu dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang beriman, karena hanya orang-orang beriman yang mau merespon perintah Allah, yang mau mendengar ketika ada panggilan dari Allah, yang mau membuka telinganya, hatinya, fikirannya ketika ada panggilan dari Allah. Hanya orang-orang beriman. Tidak semua manusia mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hampir semua ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan selalu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan hartamu, harta yang Allah berikan rezeki, harta yang mana itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kami berikan kepada kalian. Mimma, dari sebagian. Allah tidak meminta semua harta kita, sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Di sini kita diingatkan bahwa harta kita ini pemberian siapa? Allah. Yang memberi adalah Allah. Allah titipkan kepada kita, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian, bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Harta yang kita peroleh dari Allah, Allah minta sebagian, dengan imbalan Allah akan ganti dengan kelipatan yang begitu besar. Maka kalau orang tidak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah orang yang tidak pintar, yang tidak cerdas, dan juga orang yang keimanannya itu lemah. Tidak pintar karena dia mengeluarkan sedikit dapat banyak. Dia mengeluarkan 100 bisa mendapatkan 10.000, bisa mendapatkan 100.000, bisa mendapatkan 1 juta. 100 rupiah bisa dia keluarkan, bisa mendapatkan hasil berlipat-lipat dari 100 rupiah yang dia keluarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 267. Kemudian juga di dalam surat Ibrahim ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinfak, di mana Allah mengingatkan segera kalian berinfak di jalan Allah. Qul li'ibadiyalladzina amanu, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus salah, agar mereka menegakkan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan agar mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khilal, sebelum datang hari di mana tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal dengan infak.
Jangan tunggu kedatangan hari itu. Dan juga ketika tidak ada lagi orang yang bisa membela kita, semua orang akan merasakan hasil dari apa yang dia kerjakan semasa dia hidup di dunia. Jangan tunggu hari di mana tidak lagi kita bisa beramal, tidak lagi kita bisa berinfak, tidak lagi kita bisa membantu. Maka bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian dari perintah-perintah Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berbicara tentang fadail wa fawaid. Apa fadilahnya? Apa faedahnya? Bagi seorang muslim, ikhwani fillah, sekalipun dia tidak memahami, tidak mengerti, tidak mengetahui faedah di balik amal yang Allah perintahkan, bagi seorang muslim amal tersebut tetap harus dilakukan, dikerjakan. Kalaupun dia tidak tahu, kalaupun dia tidak tahu hikmahnya apa, faedahnya apa, fadilahnya apa, tapi keimanan itu akan mendorong seseorang untuk patuh dan taat kepada Allah, sekalipun dia tidak mengetahui hikmah di balik amal tersebut. Itulah sikap yang benar. Lebih-lebih kalau Allah kemudian menjelaskan faedahnya, fadilahnya. Kalaupun tidak dijelaskan, seorang muslim harus yakin bahwa semua perintah Allah pasti mendatangkan kebaikan. Melaksanakan perintah Allah pasti mendatangkan kemaslahatan bagi individu, masyarakat maupun negara. Pasti. Tidak mungkin Allah memerintahkan dengan perintah yang itu bisa merugikan kita, merugikan kehidupan kita. Begitu juga seorang muslim harus meyakini semua larangan Allah itu pasti memberikan dampak buruk dalam kehidupan manusia, pasti merugikan manusia, baik kerugian individu, masyarakat maupun negara. Tidak ada maksiat yang mendatangkan kemaslahatan dan tidak ada ketaatan yang merugikan manusia. Itu harus menjadi keyakinan kita. Tapi dalam ibadah infak dan sedekah ini, subhanallah, Allah memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang fadilah, keutamaannya. Di antara keutamaan dari sedekah, bahwa sedekah dan sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah dengan mengeluarkan materi. Karena pengertian sedekah itu lebih umum daripada infak. Pengertian sedekah lebih umum daripada infak. Sedekah itu semua kebaikan yang kita lakukan disebut sedekah. Kita berzikir disebut sedekah. Tapi kalau infak itu lebih lebih bermakna mengeluarkan sesuatu, materi yang kita keluarkan. Karena Nabi SAW beliau berkata, wa bikulli tasbihatin sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, wa amri bil ma'ruf sadaqah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Ketika Nabi SAW menjelaskan kepada para fuqara wal masakin di kalangan sahabat Rasulullah SAW, mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya lebih besar pahalanya daripada kita. Itulah yang menjadi kegelisahan mereka. Gelisah ketika ada saudaranya lebih kaya dalam aspek pahala, bukan dalam aspek materi. Mereka gelisah karena mereka punya semangat untuk berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Fastabiqul khairat. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, mereka salat sebagaimana kita salat, pahalanya sama. Mereka berpuasa, kita berpuasa, mereka pun bisa berpuasa, pahalanya sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kita tak duit harta ya Rasulullah, kita tak bisa sedekah ya Rasulullah. Kalah kita dalam posisi dengan mereka. Ya Allah, inilah semangat yang harus kita lakukan, ma'asyiral muslimin. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada orang membangun bangunan yang lebih tinggi, ya dunia. Tapi kalau ada orang yang datang lebih awal ke masjid, seharusnya kita, ya Allah, dia harus saya kejar.
Kalau ada orang bisa memakmurkan masjid, ya Allah, saya harus bisa memakmurkan masjid. Karena kalau dunia itu Allah berikan kepada siapa saja. Orang yang Allah cintai, orang yang Allah benci, Allah kasih. Fir'aun itu manusia yang paling kufur kepada Allah, diberi dunia. Tapi ketaatan, kemauan untuk menjalankan ibadah, kemauan untuk berinfak, kemauan untuk meninggikan kalimat Allah, tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang Allah pilih, hamba-hamba yang Allah cintai. Kembali kepada hadis ini, kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah kutunjukkan kalian sedekah-sedekah yang lain, yang mana sedekah ini bisa mengungguli sedekah mereka? Lalu Nabi menyebutkan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih anda mengucapkan subhanallah, itu sedekah. Ketika anda mengucapkan alhamdulillah, itu sedekah. Ketika anda menyuruh manusia berbuat kepada kebaikan, itu sedekah. Ketika anda mencegah manusia dari kemungkaran, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kita bicara dengan orang, dengan saudara kita, dengan kata-kata yang kita pilih, kata-kata yang baik yang keluar dari lisan kita, ucapan kita, kata-kata kita dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna sedekah lebih umum. Di antara keutamaan sedekah, kita kembali kepada fadail wa fawaid, bahwa sedekah itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna sadaqata sirr tudfi'u ghadabur rabbi tabaraka wa ta'ala. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara ibadah yang perlu dilakukan oleh orang yang ingin bertaubat kepada Allah, yang dulunya dia banyak bermaksiat kepada Allah, di antara ibadah yang perlu dia lakukan adalah memperbanyak sedekah. Dan usahakan sedekah kita secara sir, sembunyi-sembunyi, sekalipun sedekah secara terang-terangan diperbolehkan, asalkan niatnya karena Allah. Tapi sembunyi itu lebih baik. Kata Nabi, sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu lebih mulia, bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat memadamkan dosa, dapat mematikan dosa sebagaimana air mematikan api, memadamkan api. Kemudian ikhwani fillah, sedekah salah satu cara kita membentengi diri dari api neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru untuk kita semua, fattaqun nar, bentengilah diri kalian dari neraka. Fattaqun nar, bentengilah diri kalian dari neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun kamu hanya bersedekah dengan satu butir kurma. Begitu pentingnya ma'asyiral muslimin. Kalau kita tidak punya makanan, tidak punya sesuatu yang bisa kita sedekahkan, satu butir kurma selama niatnya karena Allah, dapat membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya walaupun satu butir kurma, bagi siapa? Bagi yang tidak punya uang ya. Kalau miliarder sedekah satu butir kurma, yo nemen ya. Apa nemen itu? Keterlaluan. Nabi memotivasi kita, kalaupun kamu tidak punya uang, seperti tadi yang disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman, bahwa sedekah ini bukan hanya perintah untuk orang kaya, orang nggak punya pun bisa sedekah. Nanti bisa kita baca, termasuk dengan satu butir kurma. Antum tidak punya apa-apa kecuali roti, satu bungkus roti, bisa sedekah, dibagi dua atau dibagi seperempat, bagikan, sedekah. Dan jika niat karena Allah, niat untuk membantu, bisa membentengi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang gemar bersedekah, dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di padang mahsyar, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh.
Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di hari kiamat, di padang mahsyar, di saat manusia merasakan ketakutan yang sangat dahsyat, di saat manusia merasakan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan yang belum pernah mereka rasakan selama di dunia. Itu ketika di padang mahsyar. Sampai-sampai karena kita dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi apa? Tidak menggunakan pakaian, tidak ada sehelai pun pakaian yang menempel di tubuh kita, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Artinya Allah bangkitkan kita sebagaimana kita lahir. Begitulah manusia lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, lalu Allah yang memperkaya dirinya, dan Allah ingatkan dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, karena dunia milik Allah, bukan milik kita. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, Aisyah ketika mendengar bahwa mereka tidak menggunakan pakaian, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa ba'dhum yanzur ba'd." Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dikumpulkan, nanti mereka akan saling melirik. Kata Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, sesungguhnya kedahsyatan, ketakutan, kengerian pada hari itu tidak mungkin membuat seseorang melirik ke kanan. Jangankan melirik, terbetik untuk melirik saja tidak mungkin." Anda bisa bayangkan kondisi seperti apa itu. Dan manusia pun Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang pada saat itu mereka merasa kegerahan, merasa kepanasan karena matahari didekatkan. Bahkan ada yang banjir dengan keringatnya. Tubuhnya itu dibanjiri oleh keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, sampai rukbah, lutut, tergantung amal. Pada kondisi seperti itu ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, diberi tempat. Di antaranya siapa? Ma'asyiral muslimin, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang berinfak, bersedekah secara sembunyi-sembunyi, begitu tersembunyinya sedekah yang dia keluarkan, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Itu kata kiasan. Begitu sembunyinya. Bukan berarti hadis ini menyuruh kita untuk menyembunyikan tangan. Tidak. Kalau mau sedekah tangan kirinya disembunyikan, tidak. Karena tangan tidak punya mata. Tapi kiasan begitu tersembunyinya dia, begitu dia tertutup dalam membantu, berinfak, bersedekah, sampai tangan kirinya yang menempel dalam tubuhnya tidak tahu, apalagi orang lain. Allah akan berikan naungan manusia seperti ini di hari kiamat. Kemudian sadaqah ma'asyiral muslimin, dawa'ulil amradil badaniyah. Sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh para ulama, beliau bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Dan ini mujarrab, terbukti baik dalam masa salaf maupun masa khalaf. Banyak orang-orang yang diberi kesembuhan oleh Allah dengan sedekah. Di antaranya apa yang diceritakan di sini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, ada seorang ulama yang bernama Imam Ibn Mubarak. Beliau didatangi oleh salah seorang yang mempunyai penyakit di bagian lututnya, ada qurh, ada luka, ada borok di lututnya, enggak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Dia sudah melakukan upaya-upaya pengobatan. Dia sudah melakukan upaya-upaya maksimal, tidak sembuh-sembuh. Dia tanya kepada Abdullah bin Mubarak. Dan itu dia alami selama 7 tahun. Waqad alajaha bi anwa'il ilaj. Dia sudah melakukan pengobatan dengan berbagai macam cara.
Wa sa'ala al-atibba falam yantafi bih, bahkan dia konsultasi dengan dokter tentunya pada masa zaman Ibnu Mubarak dan belum mendapatkan manfaat. Lalu Al-Imam Ibnu Mubarak beliau memberikan nasihat, idhhab fahfar bi'ran fi makanin hajatin ilal ma', kamu gali sumur di mana tempat itu memang dibutuhkan air. Fa inni arju an yanba' hunaka 'ain wa yumsiku anka ad-dam. Saya berharap ketika air mengalir, Allah jadikan darahmu itu tidak mengalir lagi, karena suka keluar darah selama 7 tahun. Dan betul, laki-laki ini kemudian menggali sumur dan air yang mengalir dimanfaatkan oleh masyarakat, penyakitnya hilang, fabara'ah. Dan kisah-kisah seperti ini ma'asyiral muslimin banyak sekali. Ada seorang yang bercerita, wanita dari Aljazair yang kemudian dia tinggal di Saudi Arabia. Dia punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dia sudah banyak sekali berkonsultasi dengan dokter, berbagai macam dokter, belum Allah berikan kesembuhan. Ada seorang wanita yang berasal dari Aljazair yang kemudian dia mukim atau tinggal di negeri Saudi Arabia, dan dia terkena penyakit kanker. Bahkan dia mengatakan begitu beratnya penyakit yang dia derita, sampai-sampai dia merasakan kematian sudah dekat. Tapi dia memiliki kebiasaan waktu di Saudi, dan dia tidak mengenal orang-orang di sana kecuali hanya beberapa wanita-wanita muslimah. Dan di Saudi dia selalu berinfak, selalu memberi makan kepada anak-anak yatim, mencari anak-anak yatim lalu dia santuni mereka dari hasil pekerjaannya. Dia memiliki pekerjaan tukang bordir. Subhanallah, dia bercerita di Saudi yang dia tidak mengenal kecuali beberapa orang, tiba-tiba datang bantuan-bantuan baik dari negeri Aljazair maupun dari negeri Saudi sendiri, yang mana banyak orang kemudian menawarkan pengobatan kepada dia, membantu dia, menghubungkan kepada dokter ini, bahkan membantu biaya pengobatannya, dan akhirnya dia pun diobati sampai dia sembuh total. Dan dia merasa bahwa ini bantuan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada dia karena kegemaran dia untuk berinfak, membantu mereka anak-anak yatim. Dan kisah-kisah seperti ini, ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, banyak sekali, bahkan sampai detik ini. Maka ini merupakan bukti kebenaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu mardhakum bis sadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Tentunya tidak hanya sedekah kita berharap kesembuhan, tapi ada upaya-upaya yang lain. Sedekah ini dapat memberikan, insya Allah memberikan kecepatan kesembuhan bagi penyakit-penyakit kita, bahkan penyakit yang dokter sudah angkat tangan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sedekah selain menyembuhkan penyakit fisik, dia juga menyembuhkan penyakit hati. Orang yang hatinya merasa keras, tidak bisa menangis mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak bisa tersentuh dengan kejadian yang ada di sekitarnya, perlu memperbanyak sedekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang yang mengadu akan kerasnya hatinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza aradta talyina qalbika fa'at'imil miskin wamsah ala ra'sil yatim." Jika engkau ingin hatimu lembut, maka berilah makanan kepada orang-orang miskin, wamsah, dan usaplah kepala anak-anak yatim. Artinya mengusap di sini mengasihani mereka, membantu mereka. Allah akan lembutkan hatimu. Kemudian sedekah ma'asyiral muslimin dapat menolak banyak bala. Sedekah dapat menolak bala, baik bala di dunia maupun bala di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menceritakan bahwa Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam pernah berwasiat kepada Bani Israel. Jadi ini ibadah yang diwasiatkan oleh seluruh nabi,
Di antaranya Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam berwasiat kepada umatnya Bani Israel, wa amurukum bis sadaqah, saya perintahkan kalian untuk bersedekah, fa inna mathala dhalik rajulun asarahul adu, permisalan orang yang bersedekah dan sedekahnya dapat membebaskan dia dari bala, seperti seseorang yang ditawan oleh musuh, kemudian tangannya diikat ke lehernya, lalu dia didatangkan untuk ditebas lehernya, lalu pun dia mengatakan, jangan tebas leherku, saya akan menebus dengan berapa yang kalian suka. Lalu mereka pun melepaskan ikatannya dan mereka membebaskannya karena dia menebus dengan uang tebusan. Demikianlah sedekah ma'asyiral muslimin. Dia dapat menghindarkan kita dari bala, sebagaimana orang yang memang menebus tebusan agar dia terhindar dari hukuman. Daf'ul bala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan tentang masalah ini. Beliau mengatakan, fa inna sadaqata ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala, sesungguhnya sedekah ini punya pengaruh yang menakjubkan dalam menolak bala, walau kanat min fajir atau min zalim bal min kafir, sekalipun sedekah itu dilakukan oleh orang fajir atau orang zalim atau orang kafir. Fa inna Allah ta'ala yadfa' biha anhu anwa'an min al-bala wa hadha amrun ma'lum indan nas. Dan kata beliau, sesungguhnya Allah akan menolak bala, dan ini sudah menjadi perkara yang sudah diketahui oleh semua manusia, bagaimana sedekah itu dapat menghindarkan diri mereka dari berbagai macam bala. Wa ahlul ardi kulluhum muqirruna bihi li'annahum jarrabuh, penduduk bumi mereka menyetujui perkataan ini. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan bagaimana sedekah itu dapat menghindarkan dari bala. Kemudian ikhwani fillah, orang yang bersedekah dia akan mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Setiap hari ada dua malaikat yang Allah turunkan ke bumi khusus untuk berdoa. Yang satu malaikat yang satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikan orang yang berinfak ganti, tambahkan rizkinya. Bagi siapa? Bagi orang yang berinfak. Berilah ganti kepada orang yang berinfak pada hari ini. Ma'asyiral muslimin, siapa yang berdoa? Malaikat Allah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan, berdoa untuk kita. Kapan? Tatkala kita mau sedekah. Bukan lagi doanya orang manusia. Manusia banyak dosa, banyak kesalahan. Malaikat Allah, satu malaikat berdoa kebaikan, yang satunya sebaliknya. Yang satunya berdoa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakan ya Allah, binasakan harta, rusakkan harta orang yang tidak mau infak pada hari ini. Yang tidak infak untung apa rugi? Rugi. Menurut dia untung karena hartanya tidak berkurang. Dan yang membuat orang tidak mau berinfak di jalan Allah dan merasakan keuntungan dengan tidak berinfak, itu adalah orang yang telah termakan oleh bisikan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kita dengan apa? Dengan kefakiran, dan menyuruh kita untuk berbuat al-fahsya, kemungkaran. Allah memberikan pahala kepada kita, menjanjikan kita maghfiratan minhu wa fadla, ampunan dari Allah ketika kita berinfak, dan keutamaan, kelebihan. Allah akan memberikan harta yang berlebih kepada kita. Janji Allah, dan ini adalah janji syaitan. Mana yang lebih kita percayai, ma'asyiral muslimin? Hati-hati.
Orang yang enggan berinfak itu dia lebih yakin dengan janjinya siapa? Orang yang enggan berinfak, bakhil, medit, lebih yakin dengan janjinya siapa? Setan. Padahal setan yang menakut-nakuti kita. Kita lebih sering percaya dengan syaitan daripada janji Allah. Allah berjanji, dibalas, diganti, tidak akan berkurang. Tapi kita kadang-kadang masih takut untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang berinfak Allah akan memberkahi hartanya. Barakah. Apa makna barakah itu? Thubutul khair fi syai'. Barakah itu artinya tetapnya kebaikan pada sesuatu. Harta yang diberkahi adalah harta yang bisa mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Harta yang tidak diberi barakah oleh Allah adalah harta yang justru merugikan pemiliknya. Ada orang kaya raya, hartanya bertambah, maksiatnya bertambah, berarti harta itu tidak barakah. Ada orang kaya raya, diberikan kekayaan oleh Allah tapi justru jauh dari Allah, hartanya tidak barakah. Ketika harta diberkahi oleh Allah, maka keberkahan itu akan menuntun seorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya barakah, dan itulah yang kita cari dalam kehidupan kita ini, ma'asyiral muslimin. Soal ukuran, soal kuantitas itu nomor dua. Nomor pertama, nomor satu apa? Al-barakah. Carilah barakah. Karena keberkahan ini yang betul-betul mendatangkan manfaat. Di antara yang bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, harta kita, sedekah. Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta itu tidak berkurang disebabkan oleh sedekah yang dia keluarkan. Kata para ulama, tidak berkurang karena Allah terus memberikan barakah. Kemudian di antara manfaat dari infak, ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat. Di dunia Allah tambah rezekinya. Maka tidak mungkin orang bangkrut karena banyak infak. Enggak mungkin. Kalau ada orang banyak infak bangkrut, berarti kebangkrutannya bukan karena infak, atau mungkin infaknya bukan karena Allah. Ini jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulnya Muhammad SAW. Tidak mungkin orang miskin gara-gara infak. Justru Allah akan tambah di dunia, di akhirat dia akan melihat pahala yang besar, fadilah yang besar. Sehingga mereka-mereka yang di akhirat kelak ketika melihat begitu besar fadilah dari infak, begitu dahsyat pemberian Allah, balasan Allah kepada orang-orang yang berinfak, sampai-sampai mereka minta kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan aku di dunia untuk apa? Fa'as-saddaq, agar aku bisa sedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, dan agar aku bisa menjadi orang yang saleh." Menyesal orang-orang yang tidak berinfak di dunia, menyesal orang-orang yang hidupnya tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang saleh. Mereka minta waktu sesaat. Dan ini pentingnya waktu, ma'asyiral muslimin. Pentingnya waktu. Orang di hari kiamat merugi, berteriak-teriak minta kepada Allah, minta diberi waktu sesaat. Tapi betapa banyak waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia, kita abaikan, kita lalaikan, tidak kita manfaatkan. Di akhirat orang berteriak minta waktu sesaat. Untuk apa? Agar aku bisa menjadi orang yang saleh, agar aku bisa beramal, agar aku bisa sedekah. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, orang yang senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat dia akan dipanggil dari pintu khusus. Jadi di surga itu ada pintu-pintu khusus bagi orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu, di antaranya orang-orang yang senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan." Orang yang di dunia itu gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu khusus yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang gemar sedekah. Orang yang di dunia gemar berpuasa sunnah, maka Allah panggil dari pintu yang Allah khususkan bagi mereka-mereka yang gemar berpuasa, yang disebut dengan pintu apa? Ar-Rayyan, nama masjid ini ya.
Ar-Rayyan. Itu nama pintu di syurga bagi siapa? Orang-orang yang gemar berpuasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dapat melapangkan dada, melapangkan hati, mendatangkan kegembiraan, membuat hati kita gembira, membuat hati kita senang. Dan ini pun ma'asyiral muslimin, kalau antum membaca buku-buku motivasi, baik yang ditulis muslim atau non muslim, itu salah satu cara orang bisa tenang fikirannya, orang bisa merasakan kebahagiaan, itu diakui oleh orang-orang muslim. Itu dengan apa? Dengan infak, dengan membantu orang lain. Itu diakui oleh semua orang. Antum bisa baca. Dan termasuk yang mendatangkan harta di dunia itu diakui juga oleh orang-orang kafir. Antum baca buku-buku motivasi yang ditulis oleh orang-orang non-muslim. Ingin kaya, banyak sedekah. Tapi tentunya mereka, sedekah mereka untuk apa? Untuk duniawi. Yang sedekah untuk duniawi saja Allah kasih, apalagi lillahi ta'ala. Yang niatnya untuk dunia saja Allah kasih, apalagi yang niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi SAW juga menjelaskan bahwa sedekah ini diantara indikator keimanan. Nabi SAW bersabda, was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan seseorang. Dan diantara fadilah sedekah, bahwa sedekah ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita, dapat menghapus keburukan-keburukan kita dalam bisnis kita, atau tatkala dia dalam proses bisnis kita atau dalam proses jual beli. Kadang-kadang ketika kita dalam proses jual beli atau ketika kita berbisnis, ada mungkin kata-kata yang kurang baik, ada sikap yang kurang baik, bisa dihapus dengan sedekah. Nabi SAW beliau bersabda, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, inna hadzal bai' yahduruhu al-laghwu wal hilf. Sesungguhnya jual beli ini seringkali dicampuri dengan apa? Dengan kata-kata yang sia-sia dan juga sumpah. Kadang-kadang kita menjual sesuatu dengan sumpah, sumpah jujur, bukan bohong. Kalau bohong dosa besar, jujur pun itu kurang baik. Jangan gemar membawa nama Allah dalam semua aktivitas kita. Allah terlalu mulia. Kita bersumpah itu kalau memang betul-betul dalam kondisi yang betul-betul mengharuskan kita bersumpah. Jangan sedikit-sedikit, wallah, demi Allah saya sumpah pak, jangan. Maka mereka kata Nabi, sesungguhnya jual beli itu yahduruhul laghu wal halif, tercampuri dengan sumpah, dengan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang sia-sia. Maka gugurkan, hilangkan keburukan tersebut, hal-hal tersebut dengan sedekah. Itulah diantara fadilah sedekah ma'asyiral muslimin. Kemudian para ulama membahas sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 271, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi sedekah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tampakkan sedekahmu baik. Tidak ada larangan orang menampakkan sedekah asalkan niatnya karena Allah. Niatnya tetap dia menjaga niatnya karena Allah. Dia menampakkan sedekahnya untuk apa? Agar diikuti oleh orang lain. Fa ni'ma itu termasuk amalan yang nikmat, yang baik. Akan tetapi kata Allah, kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada kaum fakir secara sembunyi-sembunyi, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Karena sembunyi-sembunyi itu lebih bisa menjaga keikhlasan kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau antum memasukkan uang di kotak infak, tidak perlu di selfie dulu ma'asyiral muslimin, ya. Foto dulu, ya, dimasukkan. Tidak perlu. Sebagaimana ya yang sekarang menjadi tren, ibadah, segala ibadah selfie dulu. Na'udzubillah. Ya kalau tujuannya untuk mengajak manusia enggak apa-apa, tapi kalau tujuannya ini loh saya beribadah, ini nanti kajian di selfie dulu, lagi sedang pengajian di Ar-Rayyan, Masya Allah. Buat apa? Eman. Kalau niatnya bukan karena Allah, pahala kita hangus. Tapi kalau kita kemudian memotret, menfoto,
menggambar, kemudian kita sebarkan, di sini ada pengajian, ayo datang. Oh, kita dapat pahala. Kalau orang datang karena ajakan kita, dia duduk dapat pahala, kita pun dapat pahala. Kalau ditampakkan kata Allah boleh, asalkan niatnya, tapi disembunyikan itu lebih baik. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, infak yang terbaik adalah infak yang terbaik adalah infak yang dikeluarkan oleh seorang hamba ketika kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya terpenuhi. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga atau untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga kita terlebih dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan, kafa bil mar'i ithman ay yudayyi man ya'ul. Cukuplah seorang hamba itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Maka perhatikan keluarga kita terlebih dahulu. Kemudian setelah keluarga kita, kemanakah kita larikan infak kita? Yang terbaik, dan itu yang diperintahkan kepada kaum kerabat. Allah Azza wa Jalla selalu mendahulukan kaum kerabat daripada golongan-golongan yang lain. Allah berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil. Dan berikan kepada kaum kerabat haknya. Selalu didahulukan kaum kerabat. Maka lihatlah kaum kerabat kita, siapa di antara mereka yang membutuhkan harta, terutama orang tua. Dilihat dulu, jangan sampai kita berinfak ke kanan, ke kiri, kita berinfak di mana-mana, bahkan kita kirim uang kita ke luar negeri, ternyata ada di tengah-tengah keluarga kita membutuhkan bantuan kita. Padahal haknya kaum kerabat itu lebih besar. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, saluran infak kita, Allah Azza wa Jalla telah memberikan atau kemanakah kita infakkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak saluran. Dan disebutkan oleh Nabi keutamaan-keutamaannya. Ada kita bisa menginfakkan harta kita jalan Allah untuk membangun masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi banallahu baita fil jannah." Barang siapa membangun masjid lillah karena Allah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Itu baru membangun masjid, belum dia dapat pahala orang yang sholat di masjid. Di dalam hadis yang lain, barang siapa membangun masjid walaupun hanya seluas tempat bertelurnya burung, dia tidak punya uang, dia hanya bisa membangun segitu, dia hanya bisa berkontribusi untuk membangun sejengkal dari bangunan masjid. Allah akan bangunkan rumah di surga, apalagi membangun masjid secara utuh. Infakkan harta kita untuk masjid. Ini salah satu saluran. Kemudian menginfakkan air, itu juga fadilah yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalus shadaqatu saqyul ma', memberi air kepada orang, memberi minum kepada orang. Subhanallah ma'asyiral muslimin, besarnya infak. Jangankan memberi air kepada orang yang kehausan, memberi minum kepada anjing dapat menggugurkan dosa wanita pelacur. Anjing Allah ampuni dosanya. Dan di dalam kisah ini, hadis ini menunjukkan bahwa semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba lillah itu dapat membebaskan dia dari api neraka selama dia mengerjakannya karena Allah. Oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan amal saleh. Tidak ada amal saleh yang ringan, yang kecil di hadapan Allah. Berbeda dengan manusia kalau kita melakukan sesuatu yang menurut dia remeh, dia akan membalas dengan sesuatu yang remeh. Tapi Allah tidak pernah membalas kita dengan sesuatu yang remeh. Memberi minum itu termasuk afdalus sadaqah. Kemudian termasuk sedekah yang afdal adalah kita infakkan harta kita untuk membantu para mujahid, orang-orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu kebutuhan mereka atau membantu keluarga mereka yang ditinggalkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jihad yang benar, ya. Tentunya jihad yang benar, jihad di medan-medan perang, bukan jihad di wilayah-wilayah aman. Seperti Indonesia tidak ada jihad fisik, ya. Jangan sampai ada di antara antum bantu orang untuk ngebom bunuh diri, ya. Ngebom gereja dibantu jihad, infak olah. Jihad di medan perang ketika bertemu pasukan kaum muslimin dengan pasukan kufar, seperti di mana? Di Palestina. Penjajah masuk ke negeri Israel, penjajah masuk ke negeri Palestina, menjajah negeri Palestina. Di situ ada jihad fisabilillah.
Itu termasuk juga jihad, sedekah yang afdal. Dan ada sedekah yang afdal, yang paling afdal juga adalah as-sadaqatul jariyah, sedekah sesuatu yang mana manfaatnya bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Dan sedekah ini ma'asyiral muslimin dapat memberikan pahala, memasukkan pahala ke rekening kita walaupun kita sudah mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amalu illa min thalathin." Jika manusia wafat, terputus semua kesempatan untuk beramal, terputus semua kesempatan untuk mendatangkan pahala kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah. Salah satunya apa? Sedekah jariyah. Itulah diantara tempat-tempat di mana kita bisa meletakkan uang kita atau sedekah kita. Dan termasuk ikhwani fillah, sedekah untuk menyebarkan ilmu, ini juga manfaatnya luar biasa, dan ini termasuk sedekah jariyah. Begitu juga sedekah membagikan mushaf Al-Quran, antum beli Al-Quran kemudian antum bagi-bagikan, itu juga termasuk amal jariyah. Antum beli buku, antum bagi-bagikan, termasuk amal jariyah. Antum bangun lembaga pendidikan, termasuk amal jariyah. Maka manfaatkan harta kita untuk kemaslahatan kita sendiri, ma'asyiral muslimin. Kita manfaatkan untuk bersedekah, berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah habis. Kalau masih ada bahan. Masih ada bahan. Masya Allah. Ini masih banyak ini, Masya Allah. Ya, saya lanjutkan sedikit, Ustaz. Ya. Ini itu diantara saluran-saluran ikhwani fillah di mana kita bisa meletakkan infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati-hati dengan perusak-perusak amal, perusak-perusak sedekah. Sedekah ini amal yang utama, amal yang luar biasa. Kita sudah membaca, mendengar, melihat bagaimana keutamanya. Tapi jika tersusupi dengan virus, tersusupi dengan perusak, afat, maka dia bisa menjadi tidak memberikan manfaat, bahkan bisa menjadi mudarat. Sedekah kita bisa menjadi mudarat. Apa perusak-perusak sedekah kita? Yang pertama, riya, pamer. Jangan sampai ma'asyiral muslimin kita mengeluarkan infak, harta, atau melakukan kebaikan apapun, bukan hanya sedekah dan infak, bukan karena Allah. Kita pamerkan, ya Allah, akan merusak amal ibadah kita, tidak mendatangkan pahala, mendatangkan murka dan mendatangkan siksa. Nabi SAW menjelaskan tentang 3 golongan yang nanti di hari kiamat pertama kali Allah akan siksa. 3-tiganya adalah orang-orang yang di dunia adalah orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Yang satu mujahid, jihad fisabilillah, bahkan dia meninggalnya di medan perang. Ketika dia dibangkitkan, Allah tanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dia mengakui nikmat yang Allah berikan kepada dia. Lalu Allah tanya, untuk apa nikmat itu? Keberanianmu untuk apa? Aku berperang di jalanmu ya Allah sehingga aku terbunuh. Maka ada suara, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berperang bukan karena ingin meninggikan kalimat Allah, tapi engkau berperang agar disebut sebagai pahlawan. Engkau berperang agar disebut sebagai seorang pemberani. Dan gelar-gelar itu sudah kamu dapatkan di dunia. Lalu Allah lempar orang ini ke neraka. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ahli ilm, ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, menjadi imam, dipanggil di mana-mana, tenar. Ketika dia wafat, dibangkitkan oleh Allah. Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada dia, kemampuan dia menghafal Al-Quran. Untuk apa nikmat ini engkau manfaatkan? Ya Allah, aku manfaatkan untuk mengajarkan kepada manusia. Aku ajarkan mereka kepada Al-Quran. Aku jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan-bacaan salatku ya Allah, karena mengharapkan ridhamu. Kata Allah, kadzabta, kamu berdusta. Kalau sudah di hadapan Allah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi, ma'asyiral muslimin. Kita bisa berdusta di hadapan manusia, kita bisa menutup niat-niat buruk kita, karena manusia tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam jiwa di dalam jiwa manusia. Tapi di hadapan Allah, kalla, sekali-kali tidak. Dia mengatakan, saya mengajarkan Al-Quran ya Allah, saya menyampaikan Al-Quran karenamu ya Allah. Kadzabta, kau berdusta.
engkau mengajarkan Al-Quran agar disebut qari, ahli qiraah. Dan di dunia ini kamu sudah mendapatkan gelar tersebut. Di dunia orang mengatakan fulan qari, indah suaranya, diundang ke sana kemari. Ya Allah, dilempar ke neraka ma'asyiral muslimin. Limadha? Riya. Yang ketiga ma'asyiral muslimin, orang yang Allah berikan nikmat harta yang berlimpah. Ketika dia wafat dan di dunia dia banyak melakukan amal-amal kebajikan, ketika dia dibangkitkan ma'asyiral muslimin, diingatkan seperti yang pertama, yang kedua diingatkan tentang nikmat Allah. Dia mengakui itu nikmat Allah. Lalu Allah tanya, untuk apa? Ya Allah, aku sedekahkan kepada fulan, aku infakkan di jalanmu ya Allah, aku berbuat kebaikan di jalanmu ya Allah. Kadzabtah, engkau berdusta. Engkau melakukan semua itu agar disebut sebagai jawad, orang yang dermawan. Dan engkau telah mendapatkan gelar itu di dunia. Manusia sudah memberikan gelar bagi dia, fulan jawad, fulan adalah orang yang dermawan. Ya Allah, Allah lemparkan ke neraka. Dahsyat masalah ikhlas. Oleh karena itu ikhwani fillah, ikhlas ini sesuatu yang yakni ibadah yang pertama kali harus kita pastikan keabsahannya. Kita pastikan keikhlasan kita itu ada. Kita pastikan bahwa amal kita ikhlas murni karena Allah. Kalau kita belum ikhlas, jangan beramal, tata hati kita. Antum mau berangkat ke masjid ini, keluar dari rumah, tanya kepada diri sendiri, saya keluar untuk apa? Apakah untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian, mendapatkan manfaat agar saya tercatat sebagai orang-orang di sisi Allah, sebagai orang-orang baik? Atau ada keinginan duniawi yang ingin saya dapatkan? Tanya kepada diri kita. Kalau belum karena Allah, kalau bukan karena panggilan Allah, karena panggilan iman, maka perbaiki niat kita. Riya perusak amal. Yang kedua ma'asyiral muslimin, termasuk merusak sedekah kita. Kemudian yang kedua yang merusak sedekah kita, itba'us sadaqat bil manni wal adha. Sedekah yang diiringi dengan al-man, mengungkit-ungkit kebaikan. Mengungkit-ungkit kebaikan dengan tujuan apa? Menjatuhkan kehormatan atau ingin membuat sakit hati orang yang dia beri. Itu mengungkit-ungkit yang diharamkan oleh Allah. Batal semua amal ibadah kita, batal pahala sedekah kita. Begitu juga batal pahala sedekah kita dengan apa? Bil adza, dengan menyakiti orang yang menerima infak kita. Ngasih uang, memberi uang sambil dengan caci maki, dicaci maki, atau dengan sikap yang menunjukkan tidak tulus. Ngasih sedekah tapi dilempar di wajahnya, itu namanya adza. Allah tak butuh infak seperti ini ma'asyiral muslimin. Fa innallaha ghaniyun, Allah maha kaya, tak butuh. Hamid, dan Allah maha terpuji, menyukai amalan-amalan yang terpuji, bukan amalan-amalan yang sama sekali jauh dari sifat yang terpuji. Kemudian yang bisa menggugurkan pahala sedekah kita adalah sedekah dengan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang tidak sesuatu yang radi, sesuatu yang buruk. Ngasih makan makanan basi, ya, bagi buah-buah yang sudah basi. Allah tidak butuh dengan infak kita. Itulah yang bisa merusak infak-infak kita. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.